Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tagakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara dua. Lah itu sudah takoi apa? Takoi. Ini urusan kompetisi. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasulih. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, lu coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak muntah itu tidak aman. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas. Ini yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat tuh sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kul huwa lah. Suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan. Mustaqim bagus gak suaranya? Paling bagus ya. Sholat. Ya gitu aja ya di beki ya, yang suaranya tidak bagus suruh imam duhur asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa isya ya kayak gitu aja. Ya tapi sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ilaman yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih, kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat.
Misalnya kamu sama orang nakal tonggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang tuh pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu, ya dikadani si api-api ya. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imam makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai kok tidak punya kepedulian, tidak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu tidak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali ya, karena ya tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu hubba dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi. Wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, juelek, kuwesek, gwedut rokokan, itu rokokan dulu, itu mau angkel. Wah, semua akal harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung, kejogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jebule sing rokokan wayu cuantik, wong sopan misalnya. Dia rokokan tapi sopan. Terus kayak mesti ibu ngono, larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek, gedut, keruiting, wes lu gue nyigrek, bener ibu ora oleh pas. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya kok elek be ayu gitu mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai itu. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, zaman di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponakane jenengan, muga-muga sepuro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ganti lanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu ini ponakane jenengan, muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervis. Berarti si jenengan raktir. Semoga-moga itu bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, enggak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah. Kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di
pas 100 harinya Mbah Mun, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu, dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah, karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, yaitu normal kita sebagai manusia, tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok, tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi, yang lunak juga bukan karena menikmati lah. Yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan lah, itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali, dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas wa kana yulaqabu khimaron, saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wakana yudhiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni Nabi itu. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Nggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditaktib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktsaroma syarib tal khamrat bena di Rasul. Kowe ujug nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal itu para kiai dijazai ya diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya nyumbang. Cuma kok mau saya ketahui ijek orang ngimbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini BSG. Setidaknya kamu lihat di dikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharu na'tarafu bidzunub. Sebenarnya i'tarafu bidzunubihim. Falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sebenarnya itu kaidah di fikih itu. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya pakai Pak Zarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja saya aja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihi maling biru qaumahum idza ruja'il malah gak roja'u, malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah,
Makanya kalau donga tuh Rabbana dzalamna anfusana. Lah makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubu rizqa binikah niku riyen ye sakniki. Ribet teh. Wah angel kandhani santri saiki teori ya. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora ya wis buan. Nanti kandhani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota wis teori tok. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah santri diso iso bazar kasih. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketika milih kembali. Cepet sih kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi, nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ana selawatan ya kok. Wah. Ana artis wayu delok dosokan, ana kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Nah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asawahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjiku min adzabin apa? Alim itu untuk minuna bil arwah itu jadi namanya amalin terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya asa. Asa itu sampai lah. Kayak aja langsung mesti lho kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi mungkin nabo aja. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget. Mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada, yang yuzirul bughdo ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus wah ada dalilnya di Ikhya halaman berapa? Pokoknya kata Gus ada lah. Ya jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya, karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Itu gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Semuanya masya Allah lah. Darani wudhunya raup, darani syahadatannya sekatan. Soalnya darani jimat kalimat soto, jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah golek merah delimo akeh, aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah, sementing itu dalima. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang goda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya.
Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya. Orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darane sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darane ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusha itu. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ihya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal Mahabbah. Nah terus ini contoh belajar saya supaya sampean ngerti nak. Terus di sini tak tambahin dan itu di bab Ihya yang sama fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Zarkasi maksiat atau saya maksiat, terus bawaannya Pak Zarkasi itu benci saya karena Gus Bak setelah maksiat, berarti tafrik bainal mukminin, yaitu min mahabis setan. Setan suka, wah saya alhamdulillah orang Islam nggak saling mencintai, nggak saling menyayangi, sekarang sudah ditafrik. Meskipun asal usulnya tafrik demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan, yaitu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran, tapi jangan pula punya akibat tafrik itu kalau itu sesuai target setan itu gitu. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya berusaha tetap saling mencintai, saling cara bahasa politiknya merangkul. Jadi kita kan tidak politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya, kalau kita kan kiai ya merangkul supaya jadi baik. Kalau politik merangkul kan agar ke partainya. Jadi itu alasan yang saya suka. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Loh, saya kalau nuruti mangkel sama mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel wae ngaji turu. Wae ngaji takok halaman, kadang nuruti mangkel ya mangkel. Wah, itu kan yo mangkel loh. Tapi ketika aku mangkel setan seneng. Sekarang ada model baru kiai gedeng santri ini. Setan kan lu kan mesti gak ajarannya Nabi lah. Ajaran Nabi bainal mukminin itu al-mawaddah warahmah. Ini ajaran mesti setan lah. Misalnya saya kesini kecewa sama sampean mangkel, setan seneng. Oh sukses saya. Bikin Gus Bak mangkel becah begi. Lu ajaran ini setan, mana ada ajaran Nabi kon gedeng sampean, mesti kon seneng. Karena contohnya mekso. Seneng sampean butuh mekso. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampean nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti targetnya setan itu at-tafriq bainana wa baina ahibbaina, bainana wa bainal mu'minin, bainana baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi setan ini harus kita batalkan, kita kalahkan. Makanya mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan. Setidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata senang setiap orang Islam karena kita manusia ya kadang bawaannya nggak cocok, bawaannya nggak simpatik, tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa marham ummata Muhammad wa asli ummata Muhammad wa tajawaz an ummati Muhammad. Setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin mencintai orang Islam. Cuma keterbatasan kita bawaannya mudah terprovokasi, mudah benci. Tapi ini biar basariyah lah gitu. Tapi mental kita ya marham ummata Muhammad. Dan itu kalau kamu baca sehari 3 kali saja itu kutiba minal abdal, sudah jadi wali abdal, kan keren. Nanti tak daftarkan lah kalau belum. Meskipun nanti ahli inventarisir jangan dulu ini. Nanti bisa dirayu, tapi kelompok ini nggak bisa disuap, resikonya ini nih. Jadi ini apa penting sekali ya supaya jenengan ngerti. Jadi kalau bawaan coba kita ini punya istri normalnya kan sayang. Nyatanya tetap disuruh doa sama Allah Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Bawaan sering ketemu itu mangkel. Bawaan roh suami amen ketemu wong ayu ya mangkel. Bawaan suami roh istri saya teko njuk kopi weanan ya mangkel. Nuruti asbabul bughdi itu banyak sekali. Tapi baru kayak donga Rabbana hab lana min azwajina tukaran ya rukun nih. Ya anake akeh. Tadi tukarannya ya jalan terus anake ya
Jalan terus. Jadi malaikat ya sekali piye karepe. Ya semoga ini sudahlah kalau tidak bisa baik-baik banget ya bahwa wa akharuna tarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara semakome asa dan semakome asa sampai dari Pak Zakasi terusannya inna wa ghafurur tapi ghafurur itu ada harganya khud min amalihim sodakotan jadi ojo tobatnya istighfar tok dari tangga nih istighfar tok gak nguntungno aku. Tapi kalau sedekah kalau istighfar kan gak nguntungkan tetangga kan? Kan benaka wa benawa. Kowe masuk maca ping 1000 kan bagi tangga gak penting. Atau kowe rapati istighfar 1 juta. Makanya itu hebatnya Islam jadi suruh istighfar tapi ya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi karena kalau istighfar tok itu gak ngefek secara apa? Sosial. Jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini pondok Quran ayat-ayat gini itu sudah mutsabih fil qalb sibghatullah man ahsanu nawahi sibghat. Jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita seperti sifat Rasulullah itu kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Kayak apa? Kitab-kitab madaih dulu kayak kitab tiba muji Nabi apa kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Nabi itu akhlaknya Quran wa shimatul ghufran. Bawaannya kalau melihat orang salah itu memaafkan. Oh kalau Pasar Kasih salah di SP. PNS SP terus. Kalau pondok keamanan takzir ya. Kalau di sini istilahnya apa? Apa kalau di Gontor apa? Kalau orang salah diberi ikop. Wah, keras lagi. Kalau di Saudara Sarang itu ya takzir ya. Kalau bahasa halusnya takdib sebenarnya ya. Tapi benar diikop. Sadis. Aduh. Kalau di sini apa istilahnya? Apa? Oh, BNI Roma. Gaya dai. Kayak wah ya top, sudah makom paling tinggi ya. Ya tolong itu diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang nggak punya kitabnya Ihya itu aja di copy, disosialisasi supaya manhaj kita berdakwah itu jelas. Mulai terus ilmiah kita juga jelas. Jadi nggak mangkel sama yang keras mulai dulu ya ada, nggak mangkel sama yang nggak jelas mulai dulu juga ada. Terus yang BNI Rahmah juga ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau watak dasar kamu sudah temperamental, wah ini yang pas. Tapi kalau watak kamu dari dulu gak jelas, ini aja yang yuridu anu. Ya, tapi apapun itu kan ada ilmiahnya Pak Sarkasi ya, butuh kita ini ada ilmiah.